Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat, terima kasih sekali yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Dan yang belum subscribe, ayo jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke sobat sekalian, di video kali ini kita akan berbincang-bincang, sharing berkaitan dengan tes yang terakhir atau tes seleksi substansi, yaitu tes wawancara. Oke guys, untuk tes wawancara itu sama juga ya. LPDP itu jangan kita tuh pukul sama ratakan, oh sistemnya seperti ini dari tahun ke tahun, tapi beda kayak gitu. Nah terus jadi untuk video aku pun jadiin referensi aja gitu. Dia belum tahu di tahun-tahun selanjutnya itu kayak gimana sistem aturan seleksinya. Nah di tahun 2019 itu seleksi wawancara itu beda juga, padahal sama tahun tapi beda batch, juga beda sistem wawancaranya. Nah di 2019 itu ada dua batch, ada batch 1 dan batch 2. Nah aku ikut di batch 2. Untuk batch 1 wawancara itu dilaksanakan 2 kali, jadi ada wawancara 1, ada wawancara 2. Jadi sobat sekalian, kalau di 2019 di batch 1 itu mereka harus mengikuti 4 kali tes. Yang pertama administrasi, yang kedua SBK, yang ketiga seleksi wawancara 1, dan yang keempat seleksi wawancara 2. Jadi dinyatakan lulus itu setelah SBK tuh harus ikut seleksi 1 dulu wawancara. Nah kalau udah dinyatakan lulus seleksi wawancara 1 baru ke seleksi wawancara 2. Nah alhamdulillahnya di batch kedua itu wawancaranya cuma 1. Ternyata tetap aja 2 kali, cuman di 1 waktu kan. Nah tapi memang sistemnya beda lagi. Untuk batch 1 itu ada kayak forum diskusi lagi, terus nanti ditilai kerjasamanya kayak gimana dan sebagainya. Di batch 2 enggak. Jadi wawancara itu tetap ada 2 kali wawancara. Yang pertama ada wawancara, dan wawancara itu ini sebagai tips trik ya, makanya ketika seleksi administrasi itu harus benar-benar bikin proposal sama rencana studinya, karena itu akan dipertanggungjawabkan waktu tes akhir atau tes wawancara kayak gitu. Jadi semua yang ditanyakan itu tidak akan jauh dari sana, tapi itu tergantung juga kembali lagi ke wawancaranya, apakah mau pure 100% nanya dari sana, atau cuman ambil 70, atau cuman ambil 50 kayak gitu. Jadi tergantung pewawancaranya juga kan. Nah terus di waktu itu wawancara tuh kan ada 2 kali. Yang pertama sama 3 orang, terus yang kedua sama 1 orang. Yang pertama itu kan yang 3 orang itu mereka bertanya seputar dengan proposal dan rencana studi kita. Nah yang kedua itu beda lagi, tapi saya tidak bisa publish karena ada perjanjian juga di wawancara kedua, bahwa apapun yang ditanyakan waktu wawancara kedua tuh tidak akan saya beritahukan kepada yang lain kayak gitu. Oke, jadi mohon maaf ya. Oke, ini di wawancara yang pertama. Nah, dan itu waktunya berdekatan juga, tapi beda tempat. Tetap satu gedung tapi beda tempat. Nah, kayak gitu. Nah, untuk wawancara juga berkas-berkas tuh kalau kita lulus administrasi, yang berkas-berkas kan kita kirimnya tuh yang soft file-nya. Nah, hard file-nya itu harus disimpan, jangan sampai hilang, karena itu sebagai bukti juga kita bisa tes akhir itu kalau hard copy-nya itu, hard file-nya itu ada. Jadi nanti itu yang akan diverifikasi. Jadi bener nggak sih antara yang di-upload sama yang aslinya tuh sesuai atau enggak. Nanti kita pun ada surat pernyataan harus ditandatangan dan diverifikasi oleh verifikator yang waktu kita nanti seleksi wawancara, dan itu pun nggak boleh hilang juga.
karena setelah kita lulus itu harus dikirimkan ke LPDP, ke kantor LPDP. Nah terus waktu itu kita tuh presensi lagi, karena kita diundang, jadi sistem LPDP itu undangan kita mau ikut seleksi administrasi, undangan kita mau seleksi SBK, mau seleksi wawancara, sampai kegiatan yang lainnya itu sifatnya kita harus dapat undangan. Nah itu lewat email kita, terus kita dikasih kayak barcode gitu, terus di presensi hari itu, terus udah di presensi, nama kita udah dinyatakan, terus kita nunggu giliran dipanggil. Nah kayak gitu, itu untuk waktu aku wawancara. Wow, wawancara itu bener-bener ini sebagai tips juga buat kalian yang mau wawancara LPDP. Kalian bener-bener wawancara itu harus tegas, lugas, dan meyakinkan, dan bener-bener udah jawaban itu bisa dibuktikan gitu. Jadi jangan jawabnya tuh mungkin karena kata siapa gitu, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, bisa, tapi itu mempengaruhi kan. Kayak kita mau nanya ke orang itu kan lebih enak ketika orang jawabnya tuh benar gitu, lugas, jelas tuh. Nah terus di LPDP juga kita tuh harus jujur ya, karena emang wawancara itu kan mengetes kejujuran kita dan apa adanya. Kalau kita misalkan ada di fase dimana kita ngerasa kita pengen nangis ya nangis gitu, tapi dengan batas atau porsinya kayak gitu. Jadi emang banyak juga sih waktu sesi aku tuh banyak yang nangis juga, karena mereka tuh kan bukan orang sembarangan kan, karena yang menyeleksi kita pun mereka diseleksi dulu terlebih dahulunya. Nah jadi kita tuh harus benar-benar menyesuaikan saja gitu, dan kita bicara apa adanya, jangan sampai kita membuat mereka jawaban kita gitu, karena benar-benar bukan orang sembarangan yang akan menguji kita tuh kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah beres seleksi wawancara, kita nunggu lagi sekitar 1 bulan ya. Waktu itu 18 Desember jadwal pengumuman, tapi ada email masuk tanggal 17 Desember bahwa pengumuman diundur. Wah, sempet gimana ya, bener-bener udah tegang banget, tambah tegang lagi. Tapi waktu di 20 Desember alhamdulillah dan dinyatakan lulus kayak gitu. Dan setelah lulus itu, lulus seleksi substansi, kalau bisa sih di screen gitu kan ya, di screenshot bukti bahwa kita lulus. Takutnya kan ada apa-apa. Nah itu kan kita udah punya bukti. Nah setelah itu kita nanti nunggu email kita, nomor HP kita dihubungkan dengan teman-teman lain yang lulus untuk mengikuti PK atau juga mengikuti PB. Apa itu PK? Apa itu PB? Di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.